warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardatil Agnia, NIM 19111459. Nah, baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian sholat dan syarat-syarat wajib sholat. Nah, sholat merujuk kepada ibadah pemeluk agama Islam. Menurut syariat Islam, praktek sholat harus sesuai dengan segala petunjuk tata cara Nabi Muhammad sebagai figur pengejawatah perintah Allah. Umat muslim diperintahkan untuk mendirikan sholat karena menurut surat Al-Ankabut dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sholat dalam arti umum yaitu sebuah ibadah ritual yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat muslim. Secara bahasa, sholat berasal dari bahasa Arab yang artinya doa, sedangkan menurut istilah sholat adalah serangkaian kegiatan ibadah khusus atau tertentu yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri oleh salam. Nah, seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di Quran surat Al-Baqarah ayat 238. Allah memerintahkan umatnya untuk sholat 5 waktu yang merupakan ibadah ritual umat Islam. Peliharalah segala sholatmu dan peliharalah sholat wusta. Berdirilah karena Allah dengan khusyuk. Menurut Asy-Syidik, sholat menggambarkan rukuk sholat atau jiwa sholat, yaitu berharap kepada Allah dengan sepenuh hati dan jiwa raga, dengan segala kekhusyuan di hadapan Allah, dan ikhlas yang dilengkapi dengan hati yang selalu berzikir. Nah, dalam doa, sholat harus berusaha menjaga kekhusyuannya. Nah, secara bahasa, khusyuk ini berarti memusatkan penglihatan pada bumi dan memejamkan mata atau meringankan suara ketika sholat. Nah, sedangkan secara istilah, khusyuk ialah keadaan jiwa yang tenang dan tawadu. Khusyuk lebih dekat dengan khudu, yang artinya tunduk. Nah, yang membuat diri menjadi khusyuk. Nah, bisa melalui suara, gerakan badan, ataupun penglihatan. Ketiganya ini menjadi tanda kekhusyuan bagi seseorang. Nah, dalam melaksanakan sholat. Dalam melakukan sholat, tidak bisa semau-maunya, tetapi waktunya telah ditentukan seperti dalam firman Allah. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran surat An-Nisa ayat 103. Namun, tahukah teman-teman semua di rumah, selain dianggap sebagai ibadah ritual yang diwajibkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam bukunya Salah Paham Al-Quran, Ahmad Sarwat LCMA menjabarkan menjadi beberapa makna lain. Nah, yang pertama ada sholat Jumat. Nah, sholat Jumat ternyata Allah juga menjelaskan makna selain sholat 5 waktu, misalnya seperti ayat Allah yang menyampaikan tentang sholat Jumat, seperti ayat berikut ini. Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah disuruh untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segerakanlah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Yang kedua, ada sholat jenazah. Nah, sholat yang dijelaskan dalam Al-Quran juga yaitu sholat jenazah. Nah, Allah berfirman dalam surat At-Taubat ayat 84. Dan janganlah engkau Muhammad melaksanakan sholat untuk seseorang yang mati di antara mereka orang-orang munafik selama-lamanya, dan janganlah engkau berdiri mendoakan di atas kuburannya. Sesungguhnya mereka adalah ingkar kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka mati dalam keadaan fasik. Dan yang ketiga ada sholat sebagai pemberi berkah dan rahmat. Allah berfirman dalam ayatnya, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya.
Nah, Quran surat Al-Ahzab ayat 56. Namun apa maksud dari Allah Subhanahu wa taala bersalawat pada Nabi? Nah, ternyata makna salawat di sini ialah rahmat dan kasih sayang. Meski dalam bahasa Indonesia, salat dan salawat ini memiliki arti yang sangat berbeda. Nah, tetapi dalam bahasa Arab mereka berdua memiliki arti yang sama. Bedanya salat adalah bentuk tunggal, sementara salawat ini berbentuk masdarnya. Nah, yang keempat ada salat untuk meminta ampun. Nah, makna salat akan berubah jika yang mengerjakannya adalah malaikat dan ditunjukkan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka maknanya berubah menjadi meminta ampunan. Tidak boleh diterjemahkan bahwa para malaikat melakukan sholat untuk Nabi Muhammad SAW. 6. Ada sholat untuk mendoakan. Tak hanya makna di atas, ternyata sholat juga terkadang dimaknai sebagai mendoakan, sebagaimana yang termuat di dalam ayat berikut. Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar, Allah juga Maha mengetahui. Quran surat At-Taubah ayat 103. Selanjutnya, sholat ini berarti membaca Al-Quran. Kata sholat juga bisa bermakna membaca Al-Quran atau melafazkan bait-bait doa. Nah, sebagaimana yang difirmankan Allah dalam ayatnya dalam surat Al-Ansyirah ayat 110. Janganlah kamu menjaharkan dengan sholatmu. Selanjutnya ada pengertian syarat dan syarat sah sholat. Fardu adalah ketentuan-ketentuan syarat yang harus dilakukan atau harus ada bagi setiap muslim dan muslimah yang akan mengerjakan sholat wajib 5 waktu agar sholat wajib 5 waktunya menjadi sah. Nah, berikut syarat-syaratnya. Nah, yang pertama itu ada suci dari hadas dan najis. Nah, yaitu anggota badan harus suci dari hadas, baik itu hadas kecil maupun hadas besar. Itu pun jika mampu. Nah, jika tidak mampu itu artinya tidak ada air atau debu untuk bersuci. Nah, maka sholatnya sah. Nah, akan tetapi wajib ada atau mengulangi sholatnya. Nah, apabila sudah ada air atau debu untuk bersuci. Yang kedua ada menutupi aurat. Nah, syarat-syarat sholat yang kedua adalah menutupi aurat. Nah, sekalipun sendirian di tempat yang gelap. Nah, apabila tidak mampu untuk menutupi aurat, tidak punya pakaian sama sekali, atau sesuatu yang bisa menutupi auratnya, maka sholat dalam keadaan telanjang dan harus menyempurnakan ruku dan sujudnya tanpa harus ibadah. Nah, syarat sah sholat yang ketiga yaitu tempat sholat harus suci, maka tidak sah sholatnya jika seseorang sebagian dari pakaiannya atau anggota badannya ada najisnya, baik itu pas waktu berdiri, ruku, duduk ataupun sujud. Nah, yang keempat masuknya waktu sholat, yaitu tahu masuknya waktu sholat atau punya keyakinan sudah masuk waktu sholat dengan cara ijtihad. Apabila sholat sebelum masuk waktu sholat, maka sholatnya itu tidak sah. Yang kelima itu menghadap secara kiblat. Nah, baiklah, itu mungkin saja yang penjelasan video yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.